Tes, terima kasih atas prepare Zoom-nya. Terima kasih tim leader. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Kita tetap bersyukur, tetap termotivasi dalam hal pengembangan proyek ini. Kenapa? Karena kita mendapatkan sebuah peluang bisnis yang mana kita bisa jalankan selamanya, dan hebatnya lagi kita bisa membagikan peluang ini kepada orang lain. Kita tetap bersyukur dalam hal bisa menemukan informasi tentang proyek Metaverse ini lebih awal. Teman-teman tidak bisa membayangkan bagaimana kalau seandainya kita bergabung nantinya setelah ekosistem ini terbentuk. Artinya dalam satu waktu kita harus mempelajari matriks sistemnya, kemudian mempelajari universe-nya, mempelajari NFT-nya, mempelajari Force-nya, Metaverse-nya. Nah, itulah salah satu keuntungan bagi teman-teman yang memang dari awal sudah bergabung seperti yang ada saat ini, seperti kita saat ini. Nah, jadi itu salah satu manfaat penuh yang kita rasakan. Nah, dari sisi peluang pun pastinya kita berkesempatan menjadi pionir di Indonesia karena proyek ini adalah proyek yang memang belum pernah ada, proyek yang didesain untuk pengembangan proyek yang berlapis di dalam sebuah ekosistem DeFi. Dan ini cukup menarik karena selama ini DeFi project itu dikembangkan di dalam satu project aja kategorinya, misalnya untuk pengembangan Metaverse atau hal-hal lain. Tapi di Metaverse Ecosystem, kita akan mengembangkan banyak sekali produk blockchain beserta platform blockchain. Yang mana semuanya itu adalah kumpulan dari program smart contract. Kemudian beserta juga aset-aset digital yang dari blockchain. Kemudian itu akan dihubungkan menjadi sebuah ekosistem besar, yaitu DeFi project. Nah, jadi artinya bisa kita simpulkan sebenarnya Metaverse ini belum sepenuhnya dimulai. Kita yang bergabung saat ini, artinya kita mengikuti sejarah dari awal. Nah, seiring berjalan pertumbuhan dari proyek ini, kita juga sudah bisa menghasilkan uang dari pemasaran program-program yang sudah diluncurkan. Menariknya di situ. Tapi di sisi lain tetap ada proses, ada pembelajaran. Nah, makanya akademi ini dihadirkan. Nah, kami melihat lemahnya pemahaman kita di dalam dashboard. Ya, kenapa dashboard itu penting? Dashboard itu adalah tempat kita yang utama di dalam pengembangan bisnis ini. Pertama, dashboard itu adalah tempat kita melihat visualisasi aset kita, perkembangan bisnis kita, analisis pengembangan bisnis kita. Semua dilakukan di dalam dashboard itu sendiri. Nah, itu sangat penting, harus dipahami, bahkan bisa di luar kepala. Ya, contoh bagaimana cara mendaftar Metaverse. Itu harusnya kita bisa menguasai sepenuhnya. Dan pastinya itu adalah modal kita dan itu akan terus berulang. Bagaimana cara mendaftar di Metaverse? Pertama, download aplikasi Trust Wallet di Android. Kemudian create wallet, simpan private key-nya, kemudian masukkan saldo DAI-nya, beli di mana di toko kripto atau ke upline-nya. Sudah ada saldonya, minta link referralnya, kemudian kopikan di browsing, kemudian runningkan daftar. Kemudian proses pembelian level tekstil matrik, kemudian proses pembelian universe matrix. Nah, hal seperti itu sepele memang, tapi itu adalah dasar atau basic dalam hal untuk pengembangan bisnis ini. Belum lagi kita berbicara tentang teknisnya, bagaimana cara mentransfer, bagaimana cara mengecek NFT, bagaimana cara transaksi swap, dan lain-lain. Hal-hal seperti itu penting, walaupun kelihatannya sepele. Kenapa? Karena kita sedang membangun bisnis nih. Kalau kita membangun bisnis dan kita tidak bisa memahami apa yang kita kerjakan, bagaimana caranya kita membangun bisnis? Sedangkan kita dalam hal menjalankan Metaverse ini adalah untuk manfaat. Kita mengenalkan proyek ini, menyampaikan informasi proyek ini, orang bergabung, kita ajarin bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara transfer. Tapi kita sendiri tidak mampu mengajari itu dan bagaimana bisnis itu akan berkembang. Nah, hal-hal seperti itu memang tidak disadari. Kenapa? Karena pada dasarnya orang belum memahami bahwa ini adalah bisnis. Orang melihat ini adalah tempat mereka berinvestasi. Mereka masih melihat bahwa Metaverse ini adalah proyek yang seperti dulu mereka kerjakan. Proyek yang seperti dulu sering menipunya. Nah, jadi dalam hal ini pastinya pola pikirnya berbeda. Tapi kalau teman-teman melihat Metaverse ini sepenuhnya dalam hal pemahamannya, maka ini sangat berbeda. Tidak ada kesamaan dengan apa yang sudah ada. Dalam hal pengembangan proyek ini bisnis kita. Ya. Nah, keberhasilan di dalam platform ini adalah gabungan dari keberhasilan banyak orang di seluruh dunia. Nah, hebatnya lagi skalanya bukan lagi lokal, artinya tarafnya internasional. Nah, secara kapasitas, kita juga terjadi peningkatan. Kita sudah terlibat di dalam pengembangan teknologi. Oke.
Nah, jadi harapannya itu bisa dipahami dan saya akan masuk ke sesi materi. Materi ini tujuannya adalah untuk mengingatkan aja, ya. Dan selain dari itu tidak kalah pentingnya sebenarnya di sesi tanya jawabnya. Ya, teman-teman sampaikan aja apa masalahnya di lapangan yang berhubungan dengan dashboard. Setelah sesi materi ini, 1,5 jam pertama kita terfokus ke tanya jawab tentang dashboard. Nanti Bang Aris mungkin kita bisa filter dulu, kita utamakan dulu yang pertanyaan tentang dashboard, baru nanti masuk ke tema lain seperti itu. Baik. Nanti Bang Aris juga mungkin bisa saat ini bisa standby kan connecting ke handphone. Jadi sebenarnya kita bisa simulasikan dalam hal PC ya. Karena kebanyakan orang menggunakan handphone, maka kami harus mensimulasikan menggunakan handphone. Karena tampilan dengan PC, dengan laptop, dengan handphone itu berbeda. Nah, jadi kita akan menyesuaikan dengan mayoritas penggunaan. Nah, di sini saya akan masuk ke sesi materi. Oke, setting, kemudian minimize, saya akan geser, kemudian tampilan penuh. Oke, kita masuk ke materi, Metaforce Power Team Academy. Teman-teman, pemahaman new interface Metaforce dan tutorial yang diperlukan untuk Universe dan Force Queen sebagai dasar dari pengembangan proyek ini. Dan apapun informasi yang malam ini bukan untuk konsumsi individu, tapi bagaimana caranya teman-teman menerima informasi ini dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Poinnya di situ. Karena ini adalah bisnis jaringan. Bisnis pastinya kita hubungannya orang ke orang. Jadi tidak ada bisnis itu yang disembunyikan. Nah, jadi dengan adanya kita memahami bahwa bisnis ini adalah hubungannya orang ke orang, maka pastinya kita harus memahami apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita ajari, apa yang harus kita edukasi. Nah, dengan adanya materi malam ini, akademi ini khususnya bukan untuk individu, tapi bagaimana kita menerima ini dan bisa menyampaikan kepada orang lain. Tujuan akademi ya pastinya akan meningkatkan pemahaman interface akun Metaforce untuk pengembangan bisnis mandiri. Jadi kalau ada yang ingin bergabung, kemudian nanti kita tidak perlu lagi menghubungi upline, menyuruh upline untuk membinanya. Jadi kita harus ada percepatan. Dengan kita melakukan sendiri, maka percepatan itu pastinya akan sangat cepat, ya. Karena ketika kita harus bergantung kepada seseorang, anggaplah upline, ada di suatu kondisi upline kita itu mungkin lagi sibuk, lagi mandi, lagi sholat, sehingga apa yang seharusnya kita dapatkan dalam waktu dekat menjadi lambat. Nah, dengan adanya masalah seperti itu, maka salah satu solusinya ya pastinya kita harus mandiri. Nah, teman-teman harus menyadari itu. Oke, sampai kapan kita harus bergantung kepada seseorang karena kesuksesan kita yang sebenarnya ada di diri kita. Mungkin di tahap awal kita mengikuti mentor, tapi bagaimana caranya kita menyerap ilmu dari mentor tersebut. Poinnya di situ. Nah, jadi jangan terlalu sering bergantung kepada seseorang. Karena pada dasarnya ketika kita bergantung kepada seseorang, maka pengembangan bisnisnya akan terhambat. Di tahap awal nanyanya banyak, nggak masalah. Tapi kalau udah 1 tahun nanyanya makin banyak dan tidak berulang, maka itu adalah kesalahan. Dan kita harus mengkoreksi diri kita bahwa kita pastinya akan sulit berkembang. Oke. Akademi yang diluncurkan di Power Team sangat banyak. Kami mengingatkan kembali baik strategi, teknologi, mindset, dan hal-hal lain komponen dari pengembangan Project Metaforce. Teman-teman bisa mengakses di YouTube channelnya Power Team. Oke, sebelum masuk ke sesi tutorial, kami mengingatkan kembali Metaforce terus bertumbuh seiring peluncuran sistem pemasarannya. Oke, kita sudah mendapatkan 2 sistem bisnis yang sudah diluncurkan dan ini terus berkembang. Pertama, tekstil matrik yang dulu kita kenal dengan matrik klasik. Oke, tekstil matrik itu adalah komponen pertama atau smart kontrak pertama yang diluncurkan. Oke, tekstil matrik juga akan ditingkatkan dari dalam hal fungsionalnya. Jadi tekstil matrik yang kita dapatkan saat ini, fungsionalnya yang sudah cukup baik, bisa mendistribusikan dye, bisa mendistribusikan NFT, bisa mendistribusikan energi token, itu udah cukup baik, itu masih mau ditambah fungsionalnya. Jadi pengembangannya itu berlanjut. Nah, jadi teman-teman harus menyadari itu. Artinya kita sudah punya aset matrik tekstil. Itu adalah aset yang kedepannya juga akan sangat berkembang. Oke, nah itu dalam hal program aset. Jadi yang kita dapatkan dalam tekstil matrik itu adalah program aset. Oke, kemudian apalagi program aset yang sudah kita dapatkan sebagai sistem bisnisnya yang sudah diluncurkan. Pertama, tekstil, yang keduanya Universe.
Universe baru-baru diluncurkan, dan pastinya itu adalah komponen dalam hal sistem bisnis ini. Nah, selain dari itu juga pastinya kita akan mendapatkan boost matrix overall. Nah, kuncinya di sini teman-teman harus ingat, kunci keberhasilan di program berikutnya ya, di boost matrix, di overall, ini adalah matrix ya. Nah, kunci kesuksesan di program ini itu adalah di sini. Kalau teman-teman sukses di sini, ini dipastikan akan sukses. Sama seperti kasus, kalau sukses di tactile matrix, pada saat peluncuran Universe matrix itu bisa dipastikan banyak dapat duit. Oke, ini adalah pengembangan bertahap, proyek berlapis. Kita berbicara tentang sistem pemasarannya, maka di sini ada komponen yaitu ekosistemnya. Ada banyak produk, baik itu zona game, kemudian metaverse, kemudian ada produk tekstil juga, dan banyak lagi. Oke, nah setiap peluncuran program baru akan memberikan manfaat untuk mitranya. Jadi teman-teman harus menyadari manfaat dari Universe. Bukan hanya Universe, tapi nanti ada peluncuran program berikutnya juga sama kasusnya. Akan terjadi perluasan sumber penghasilan, perluasan market, ya, kemudian pastinya momentum, kemudian elemen dan penghubung ekosistem. Jadi semua yang diluncurkan di Metaverse itu semuanya adalah elemen-elemennya dan nanti akan terhubung menjadi sebuah ekosistem besar. Peningkatan dan penambahan program aset digital dan program aset. Jadi kalau dulu kita bisa memasarkan tekstil matrik, sekarang kita bisa memasarkan Universe dengan pendapatan cashback Porsquin seperti itu. Nah, sumber uang di Universe sudah jelas, teman-teman sudah paham bahwa setiap kita membeli program Universe, artinya kita membeli sistem bisnis dan kita bisa pasarkan kembali, hasil dari pemasaran itu sendiri akan didistribusikan ke mitra. Kemudian pendapatan kita juga ada selaku orang aktif mendapatkan bonus referral. Sisanya akan didistribusikan di dalam matrik ini. Nah, di dalam matrik ini siapa? Di dalam matrik ini adalah mitra Metaverse. Jadi tidak ada uang yang masuk ke individu dalam hal sistem bisnisnya. Nah, bonusnya yaitu pendapatannya baik pasif aktif itu ada di matrik ya. Kenapa? Karena potensi pasif income-nya dalam hal limpahannya itu radiusnya cukup besar. Dia mencapai 62 titik potensi, masing-masing titik 15%. Nah, itu harus dipahami. Maka di Universe ini, kalau berbicara tentang potensi limpahannya, itu lebih besar dari S6. Kemudian pendapatannya itu dari mitra pribadi, struktur jaringan, limpahan dari atas, limpahan dari bawah. Teman-teman, Power Team itu hanya mendapatkan potensi di dalam matrik ini sebanyak 62 titik. Ketika terisi penuh dan sekarang sudah penuh, bonusnya itu meluber kemana-mana, dilimpahkan kemana-mana. Nah, jadi setiap orang itu berhak mendapatkan 62 titik, masing-masing titik 15%, maka itulah haknya dalam 1 bulan. Nah, mau unlimited income bagaimana? Aktif, karena bonus referral ini unlimited. Mau 1.000 mitra kita, tetap kita menghasilkan 10%. Kemudian mitra langsung kita ada 1.000, mencari 5.000 lagi, 5.000 juga kita dapat 7%. 5.000 orang mencari 1 juta orang, 1 juta orang dapat 4%. Ya, 1 juta orang mencari 3 juta, 3 juta orang kita mendapatkan alokasi 4%. Ini uang besarnya diaktif di sini. Oke. Makanya ketika teman-teman sudah penuh potensinya di matrik klasik, dan secara logika tidak mendapatkan bonus lagi karena sudah dibatasi 62 titik, maka dari sini mengalir terus ketika aktif. Selain dari itu juga program ini kita aktifkan, kita beli, dan ini kita bisa mendapatkan settingan dalam hal Porsquin, aset potensial. Ya, nah Universe ini sendiri terdiri dari 2 program smart contract, yang satunya adalah TIR, dalam hal ini matriknya, yang satunya adalah Coinset. Coinset itu adalah distribusi atau cashback token Porsquin-nya. Nah, Porsquin ini adalah aset potensial. Oke, kenapa? Karena Porsquin ini secara fundamental, secara karakter, ini sudah ditemukan. Jadi bukan hanya ceritanya lagi, akan bukan. Tapi sudah jelas Porsquin ini mempunyai fundamental, ekosistem, penggunaan secara permintaan itu pasti akan tinggi nantinya setelah ekosistem ini terbentuk, setelah distribusi selesai. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang distribusi. Universe diluncurkan, artinya Porsquin mulai didistribusikan. Fase distribusi Porsquin ini sendiri itu mempunyai program smart contract, artinya didistribusikan melalui smart contract program. Dan di dalam smart contract program itu sudah diatur algoritmanya, dia terdiri dari blok, ya.
Jadi setiap blok itu terisi dalam hal distribusi sekian Porsquin. Ketika blok itu sudah didistribusikan semua, maka dia akan open blok berikutnya dan akan meningkatkan nilai dari Porsquin ini. Setelah distribusi selesai, estimasi 3 bulan berdasarkan pakar, bisa jadi 4 bulan, maka fase berikutnya IDO artinya proses listing. Listing di DEX, kemudian diterima di market global, nilainya akan tumbuh secara alami. Bersamaan dengan itu, maka Metaverse akan diluncurkan dan langsung digunakan di dalam ekosistem Metaverse. Jadi jelas, karakternya ditemukan, fundamentalnya ditemukan. Kegunaan dari Porsquin ini ditemukan. Ini berbeda kasus dengan proyek kripto yang sering merugi selama ini. Ada proyek kripto baru, kemudian mereka menjual cryptocurrency-nya dengan harga murah, dijanjikan kripto itu akan digunakan untuk pembayaran di Metaverse, misalnya kita belilah dengan harga murah, ketika marketnya dibuka malah turun lagi dan cryptocurrency-nya scam. Kenapa? Karena ekosistemnya belum jelas, fundamentalnya nggak jelas, distribusinya, dalam hal distribusinya juga masih diatur dalam hal sentral atau manual, bukan sistem smart contract. Ini perbedaannya jauh. Nah, jadi potensial Porsquin ini menjadi aset masa depan di Metaverse. Oke. Nah, kemudian sumber uang di tekstil matrik, ini merupakan matrik yang pertama, yaitu dari matrik sistem sebelumnya, sekarang berubah nama tekstil matrik. Nah, dalam hal visualisasinya juga ikut berubah. Ya, pendapatannya dari mana? Bonus limpahan pasif dan aktif di S6 aja. Kemudian kita juga bisa mendapatkan potensi dari NFT. NFT ini adalah semacam format, dan ketika kita memegang format aset ini, kita bisa mengklaim pendapatan berupa dividen bonus dari keuntungan ekosistem global, 30% dialokasikan ke sini, dan itu akan diimplementasikan informasinya di akhir Mei. Tapi belum akurat dalam hal peluncurannya atau distribusinya. Kenapa? Karena ada standar peluncurannya, karena di dalam pengembangan proyeknya Metaverse ini sifatnya adalah blockchain, teknologi. Jadi ada beberapa standar peluncuran, standar distribusi yang harus di develop dulu oleh programmernya. Jadi bukan berarti program itu jadi langsung masuk ke blockchain langsung jadi, tapi ada serangkaian tes untuk tes jangka panjang, keamanannya, dan lain-lain. Nah, selain dari itu juga, ternyata tekstil matrik ini juga akan ditingkatkan fungsionalnya. Dia akan mendapatkan cashback berupa TR token, yang mana TR token ini bisa kita gunakan untuk transaksi di dalam internal ekosistem, baik membeli produk berupa kosmetik ataupun baju dan macam-macam dalam hal real dan mekanismenya belum terungkap, dan juga bisa membeli dalam hal produk avatar untuk keperluan di dunia digital Metaverse. Oke. Nah, untuk aktif bonusnya pasti pemasaran langsung di S3. Oke. Ini sekilas tentang sumber uang tekstil matrik, dan pastinya teman-teman sudah memahaminya. Nah, ini perlu kita pahami sama-sama. Jadi banyak beberapa orang di mitranya kita, Power Team, ini bingung. Ya. Selama kita menjalankan tekstil matrik, kita melihat susunannya seperti ini. Oke. Ini S3 dan ini S6. Kemudian tekstil matrik, ya, matrik klasik menjadi tekstil matrik, otomatis secara visualisasi atau desain itu berubah. Lebih menarik, ya, karena dia mempunyai orbit mengikuti struktur seperti karakternya universe. Nah, bagaimana pembacaannya? Sebenarnya tidak ada yang berubah dengan ini, dengan logika programnya. Tapi yang berubah hanya desainnya. Pembacaannya tetap sama. Ini adalah S3, yang mana sebelumnya kita bisa melihat bentuknya seperti ini, susunannya. Sekarang kita bisa melihat susunannya seperti ini. Di tengah, ini adalah matriknya kita. Ketika kita mengaktifkan matrik ini, maka kita mendapatkan 3 matrik kosong untuk diisi atau dipasarkan, dan keuntungannya 100% di setiap titik. Yang sini recycle. Oke. Nah, S6 juga seperti itu. S6 pertama kita mengenal matrik klasik dan sekarang tekstil, bentuknya kan seperti ini. Susunannya atau aturan dalam smart kontraknya, perjanjian dalam smart kontraknya sudah diatur seperti ini. Tapi sekarang kita bisa melihat, ya, desain baru yaitu tekstil matrik bentuknya seperti ini. Terdiri dari 2 orbit dan terdiri dari 6 titik matrik. Pembacaannya ya tetap sama. Ketika kita mengaktifkan matrik ini, maka kita mendapatkan 6 matrik kosong. Pada saat pertama kali diisi, kita akan diisi di sini, kemudian akan diisi di sini, ke sini, baru ke sini, recycle. Oke, jadi tidak ada perubahan dengan ini, ya. Tapi visualisasinya yang berubah,
dan karakter dalam hal visualnya lebih menarik aja. Oke, nah ini juga akan ditingkatkan secara fungsional. Pastinya bisnis ini butuh proses secara develop dan kita pun mulai berproses dari sekarang. Kita belajar tentang matrix system 9 bulan yang lalu. Sekarang kita belajar tentang universe. Kemudian kita belajar tentang NFT dan tentang Queen. Dan banyak lagi pembelajaran yang harus kita lakukan secara bertahap. Nanti akan diluncurkan Metaverse, kita juga harus mempelajari Metaverse. Kemudian bus matrik diluncurkan, kita juga harus mempelajari bus matrik. Game blockchain, zona game diluncurkan melalui bus matrik, kita juga harus belajar tentang di mana posisi uang di zona game tersebut. Nah, teman-teman bayangkan ketika semuanya sudah diluncurkan baru bergabung, bagaimana proses pembelajaran kita? Nah, itulah keuntungan kita sebenarnya dalam hal proses yang kita ikuti di dalam sejarah pengembangan DeFi ini. Oke, teman-teman, dalam hal materi tutorial, saya akan menjelaskan detail atau cara pembelian level tier Universe. Ingat, materi ini bukan untuk individu, tapi bagaimana caranya materi ini bisa diserap, tapi dibagikan ke orang lain ketika teman-teman ada mitranya. Bagaimana cara membeli tier misalnya. Nah, secara logika kita bisa mempelajarinya di luar kepala. Login, kemudian kita klik menu titik 3, kemudian kita masuk ke program Universe, kita geser ke bawah, kemudian klik aktif, proses, kemudian masukkan password, tunggu beberapa saat, terbuka. Nah, hal seperti itu sebenarnya kita bisa menguasainya. Nah, baru dilengkapi dengan panduan video, tulisan, dan lain-lain. Nah, jadi harapannya itu bisa dipahami. Kemudian juga ada cara menampilkan Queen, dan ini baru teori dalam hal Queen yang ada di Trust Wallet. Nah, untuk Trust Wallet sendiri ketika kita input, itu saldo kita belum kelihatan. Saldonya di mana masih di inner balance. Kapan dia akan kelihatan di Trust Wallet dan bisa ditransfer? Setelah proses IDO dan listing selesai. Maka karakternya sama seperti cryptocurrency pada umumnya. Tapi ini perlu kita pahami. Karena akademi tentang ini bukan tentang Queen aja, tapi bagaimana caranya kita menampilkan token energi. Nah, secara basic, dasarnya sama. Paling kode smart kontraknya yang berbeda, namanya yang berbeda, simbolnya sama. Seperti itu. Simbolnya yang berbeda, desimalnya yang sama. 18. Rata-rata cryptocurrency mempunyai desimal, yaitu 18. Nah, jadi secara umum desimalnya pasti sama. Jadi kalau teman-teman menanyakan kode smart kontraknya untuk Queen mana, ketika kita sudah kirim, itu nggak perlu lagi nanya desimalnya. Oke. Kemudian penjelasan dashboard interface akun Metaverse, ya. Jadi saya akan menampilkan beberapa video dan kita akan masuk ke sesi video. Dan nanti saya juga akan menambahkan beberapa materi untuk simulasi di interface. Oke. Pertama, saya akan masuk ke video cara pembelian Universe Metaverse. Nah, jadi ini penting sih. Teman-teman pastinya bergabung di Metaverse ingin bisnis. Nah, ketika bisnis kita harus menyadari bisnis adalah orang, artinya orang to orang. Nah, dalam hal pengembangan bisnis, ini komponen penting. Kenapa? Karena di dalam pengembangan bisnis ini kan kita harus menyampaikan informasi kepada orang lain. Tapi di sisi lain ketika kita tidak bisa menyampaikan informasi kepada orang lain, maka bisnisnya akan terhambat. Walaupun nanti dalam hal pengembangan bisnisnya berhasil, tapi kita kalah cepat dengan orang-orang yang familiar dengan proyek ini ke depannya. Nah, Oke, Power Team Indonesia. di sini saya akan menampilkan dan sedikit mungkin saya akan tambahkan penjelasannya. Bang Aris, di monitor ketika ada kegagalan nanti informasikan. Oke, Power Team Indonesia. Ya, kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara melakukan pembelian program Universe. Universe adalah sejenis matrik sebagai sumber uang berikutnya dan perluasan market dan terkhusus untuk mendistribusikan Queen. Program tersebut sudah diluncurkan pastinya. Nah, tahap awal ketika teman-teman ingin menambah program Universe-nya, ingin mengaktifkannya, yang perlu dipersiapkan adalah saldo DAI stabil coin. Harus ready di wallet. Minimum itu 50 ya, 50 DAI stabil coin untuk pembelian tiernya nanti. Kemudian juga alokasikan juga sedikit Matic.
estimasi setiap level itu kita harus mengalokasikan satu metik sebagai bahan bakar atau gas P-nya. Setelah ini sudah ada saldonya, yang harus dilakukan pertama kita login ke akun Metaverse-nya kita. Caranya klik browser ya kalau untuk Trust Wallet. Tapi kalau untuk Token Pocket klik Discover ya, Discover. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan itu dan caranya kita masuk klik browser. Kemudian kita masuk ke domain kemudian kita masuk ke domain. Sampai di sini perlu sekali digarisbawahi. Teman-teman harus menyadari di dalam login di wallet, baik itu di Token Pocket ataupun di Trust Wallet itu secara basicnya sama. Jadi kalau teman-teman sudah familiar di Trust Wallet, harusnya nggak usah nanya lagi bagaimana cara login di Token Pocket. Itu penekanannya seperti itu. Karena saya sering menemukan kasusnya seperti itu. Hanya perbedaan bahasa aja. Discover mungkin digunakan di Token Pocket, browser bisa digunakan di Trust Wallet. Nah, setelah proses ini selesai, artinya secara proses berikutnya sama. Cuman ada beberapa di Token Pocket itu ada proteksi-proteksi, ya tinggal klik oke aja, seperti itu. Atau situsnya Metaverse, klik. Kemudian di sini ternyata kita sudah pernah melakukan login. Oke, proses. Oke, proses. Kita reload. Nah, ini adalah hal penting juga. Jadi ada beberapa teman-teman yang ketika mau login, kemudian ngeblank seperti ini, itu kan biasanya nanya tuh, bagaimana ini nggak bisa gitu. Nah, langkah paling pertama yang harus dilakukan, klik sudut kanan itu di reload, di refresh. Itu adalah langkah termudahnya untuk konektivitasnya. Jadi yang seperti ini harusnya nggak usah nanya, karena udah ada langkah yang seharusnya dilakukan lebih dahulu sebagai tindakan pertamanya. Ya, klik sudut kanan atas titik 3, kemudian klik reload. Oke. Nah, jadi dalam hal kesalahan, kegagalan itu bukan teman-teman aja yang sering mengalami, kami pun sama. Cuman bagaimana kita mencari solusi atas masalah yang kita temukan. Nah, jadi contohnya seperti tadi, kami pun mengalami kegagalan di dalam hal mengakses interface. Running lama karena faktor jaringan, ya beberapa langkah harus kita lakukan. Oke, kita sudah login. Kemudian ketika kita login, sudah langsung login seperti ini, yang harus dilakukan pertama kali kita harus klik ini dulu. Ada 3 garis, 3 di sudut sini. Kita klik. Kemudian kita lakukan logout dulu. Oke, logout. Klik di sini, area sini ada tanda panah kecil, klik. Nah, apa yang kami sampaikan ini adalah langkah bersih dalam hal untuk antisipasi kegagalan. Tapi tanpa melakukan ini sebenarnya bisa. Tapi kalau gagal, ini harus tetap dilakukan. Artinya ketika kita login di Trust Wallet, ya. Nah, terkadang itu kan kita sudah langsung login. Karena kita udah terlalu lama loginnya dan melanjutkan, terkadang itu konektivitas Trust Wallet, jaringan Polygon itu bermasalah. Masalah jaringan atau jaringan isu. Nah, solusinya ya teman-teman ketika sudah lama login, kemudian ketika buka langsung login, di-refresh lah minimal, logout dulu, seperti itu. Kemudian akan muncul tulisan logout. Kita klik logout. Oke, setelah logout dilakukan, teman-teman tinggal klik reload. Oke, proses. Maka di sini kita harus login ulang. Jadi ini tujuannya untuk merefresh, ya, merefresh. Kemudian kita lakukan koneksi ulang. Oke, kita klik connect. Kita klik connect wallet ini. Kemudian kita klik Trust Wallet. Proses. Oke, baru masukkan password. Oke, setelah nyampe di tampilan depan seperti ini, kita pastikan untuk mencari program Universe-nya melalui klik sudut kanan atas ini. Ini ada garis 3, diklik. Maka di sini ditampilkan beberapa program dan penjelasan, maka kita pilih opsi program Universe ini. Oke, kita klik. Oke, kemudian kita klik Trust Wallet. Kemudian proses. Oke. Setelah nyampe di sini, apa yang harus dilakukan? Kita geser ke bawah. Oke. Kita geser ke bawah. Oke, maka teman-teman akan ditampilkan tier 1 yang harus diaktifkan lebih dahulu sebelum melanjutkan ke tier berikutnya jika ingin membeli beberapa tier program. Nah, di sini caranya bagaimana? Setelah tampil di halaman ini, pertama kita harus klik aktifkan.
maka di sini kita klik aktifkan. Nah, sampai di sini, kalau seandainya kita ingin membeli paket lengkap, dalam hal ini membeli tier program beserta coin setnya, yang mana ketika kita membeli paket lengkap ini kita dapat potensi dari sistem matriknya beserta kita juga mendapatkan cashback berupa Metaverse coin seperti itu. Nah, ketika kita ingin membeli paket lengkap, dana yang diperlukan itu adalah 100 DAI stabil coin. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin membeli tier aja? Nah, yang harus dilakukan itu adalah centangnya di cancel, dalam arti dinonaktifkan, ya. Diklik aja. Oke. Setelah diklik, kemudian jumlah dari coin setnya ini itu diklik aja tanda minusnya sampai 0. Oke. Sampai 0, baru teman-teman tinggal melanjutkan. Nah, di sini saya sering menemukan kegagalan di mitranya Power Team. Jadi, ketika mereka membeli paket yang tidak lengkap dalam hal ingin membeli tiernya aja, itu biasanya ini coin setnya dinonaktifkan, tapi ininya nggak dikurangin, ya, MFS-nya nggak dikurangin. Jadi teman-teman tinggal klik ini tanda minus ini sampai 0, baru melanjutkan apply, ya. Kalau seandainya teman-teman coin setnya ini tidak dicentang, tapi ini tidak disetting ke 0, tetap statusnya nanti akan kebeli, ya, tetap akan kebeli. Kalau saldonya nggak cukup, ya nggak akan berhasil. Nah, ini penting sekali. Nah, di sini sering terjadi kesalahan di dalam pembelian tier level. Ya, mengikuti video tutorial, coin setnya dicentang, dinonaktifkan, tapi tidak dilanjutkan dalam hal diperhatikan lagi penjelasan berikutnya. Oke, ini sampaikan ke timnya untuk pembelian coin set, pembelian tanpa coin set, ini juga harus disetting. Ya, klik aja ini beberapa kali, maka dia akan 0. Proses koneksinya, yaitu klik apply, kemudian nanti klik konfirmasi dan lakukan sampai selesai. Oke, dan teman-teman harus memperhatikan kondisi yang ada di sini akan terdeteksi apakah jaringan koneksi poligonnya oke, balance checknya oke, kemudian Ketika koneksi cek Polygon ini nggak oke, ya, itu biasanya masalahnya itu ada di jaringan. Bisa aja teman-teman masuk ke jaringannya Ethereum karena walletnya multi. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian koneksi WiFi. WiFi ini kelihatannya full, ya, tapi dalam hal bandwidth yang masuk itu biasanya ada nggak kuat seperti itu. Maka terkadang itu kita merasa bahwa jaringan kita bagus karena WiFi-nya full, tapi ternyata WiFi-nya itu 0,5 Mbps yang dipakai misalnya. Nah, jadi teman-teman harus matikan WiFi-nya kalau masalah koneksi jaringan. Kalau balance check wallet, balance check DAI, artinya saldo DAI-nya nggak cukup, ya. Kemudian Matic itu biasanya karena Matic-nya kurang. Nah, ada beberapa solusi nanti akan saya simulasikan sebagai materi tambahan. Matic-nya oke, maka ketika ini semuanya warnanya adalah oranye, maka kita tinggal klik apply, kemudian melanjutkan konfirmasi, trust walletnya, masukkan password, maka proses akan terjadi dan labelnya akan aktif seperti itu. Apply, kemudian klik aktif, kemudian approve, kemudian proses, tunggu. Nah, udah berhasil, kemudian tinggal dilanjutkan untuk membeli level berikutnya seperti itu. Thank you. Nah, kemudian untuk tutorial bagaimana cara pembelian sudah, kemudian menampilkan. Mungkin sih untuk video tadi mungkin bisa di-share linknya Bang Renzi. Aku nyari kok, nggak tahu yang judulnya mana. Biar teman-teman bisa menandai. Oke, ini masih lokal saya taruh. Oke. Oke. Belum Nah, di-upload ini ya kan? udah, cuman ini sudah saya download tadi. Nanti saya share. Nah, ini materi harapnya dipahami ya. Kenapa? Karena materi ini bukan hanya kebutuhan kita aja, tapi ini kebutuhan semua orang, termasuk tim-timnya teman-teman. Jadi, banyak kasus orang tidak mengerti bagaimana cara menampilkan cryptocurrency, token, baik itu token energi atau token-token baru di dalam Trust Wallet. Nah, contohnya ini adalah simulasi yang kita buat untuk Metaverse Coin. Tapi secara basic atau secara standar input di dalam menampilkan token itu sama. Yang membedakan itu biasanya kode tokennya. Oke. Nah, kemudian apalagi yang membedakan itu biasanya nama
Nah, untuk desimal itu sama. Kita lihat. Oke, Power Team Indonesia, bagaimana cara menampilkan Porsquin di Trust Wallet? Caranya gampang sekali, teman-teman. Di sini ada kode, ya, kodenya Meta Porsquin. MFS ini adalah artinya Meta Space, ya. Jadi ini adalah kode Porsquinnya, kita copy. Nah, sampai di sini, ini banyak saya temukan masalah. Jadi, ketika kita berikan kode dalam hal kodenya banyak seperti ini, beberapa kasus saya temukan itu bingung bagaimana cara mengkopinya untuk kode Porsquin aja. Jadi kalau kita copy, ini kan kalau kita copy secara keseluruhan nih, tidak sesuai target. Target kita untuk mengcopy kode Porsquin ini, MFS ini. Tapi ketika kita copy, kok tercopy semua gitu loh. Nah, ini terkadang membingungkan, orang-orang membingungkan karena mereka tidak mengerti bagaimana caranya. Nah, di sini, ini kita copy secara keseluruhan, Kita kemudian salin, kemudian kita pastikan di WhatsApp ini. nah, tempelkan aja lagi di kolom chatnya. Jadi teman-teman bisa memilih dari situ. Oke, setelah dipastikan di WhatsApp, kita targetkan untuk mengcopy kode Meta Porsquin-nya ini. Oke, caranya bagaimana? Ini diklik, kemudian ditahan, kemudian klik salin. Setelah itu kita close saja WhatsApp-nya. Oke, kita masuk ke Trust Wallet. Oke, setelah masuk ke Trust Wallet, teman-teman perhatikan di kode token ini adalah daftar token atau cryptocurrency yang kita tampilkan. Nah, tinggal ditambahkan di area sini. Bagaimana caranya? Klik di sudut kanan atas ini. Kemudian klik tanda panah, tanda plus, klik tanda plus. Kemudian address wallet yang tadi kita salin, kita pastikan di sini. Kemudian namanya di sini kita buat Porsquin. Kemudian simbolnya kita buat MFS, artinya Meta Porsquin, desimalnya 18. Oke, setelah itu kita save. Oke, kita save, maka nanti aset digital kita itu akan muncul di wallet kita, yaitu di sini. Oke, akan ditampilkan. Oke. Nah, jadi ini berlaku untuk semua token ya, baik token energi, token-token yang mungkin tidak bisa kita cari melalui menu searching, maka yang diutamakan adalah kode tokennya, kode smart kontraknya. Seperti itu caranya untuk menampilkan Meta Porsquin. Nah, oke, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya akan simulasikan langsung di di handphone. Oke, proses ya, kita sudah masuk di handphone pribadi saya dan saya akan simulasikan beberapa menu yang ada di Metaverse Universe. Oke, kita masuk ke menu handphone dan kita masuk ke Trust Wallet. Oke, ketika masuk Trust Wallet, kita buka kuncinya, maka kita ditampilkan di halaman depan seperti ini. Nah, untuk login, kita klik browser, kemudian di sini kita punya akun yang ada di Metaverse atau situsnya. Nah, ketika historical ini masih banyak, ya teman-teman sering mengabaikan ya history ini sering diabaikan. Jadi beberapa kali, mungkin selama 6 bulan tidak pernah dihapus. Itu akan mengganggu jaringan yang ada di Trust Wallet. Caranya bagaimana? Klik tanda panah ini, oke, tanda panah ini. Kemudian muncul seperti ini di sudut kanan ini ada historical, dihapus, di delete. Dia bersih, ya hilang historicalnya. Kemudian kita tinggal ketik ulang situsnya. Meta strip Pors.space, runningkan. Nah, ketika teman-teman ingin mudah dalam hal akses, teman-teman harus aktifkan Bumak ini, ya. Nah, nanti saya akan simulasikan. Saya masuk dulu ke akunnya Metaverse. Oke. Saya udah masuk di tampilan pertama. Nah, ketika tampilan seperti ini, supaya aksesnya gampang, tidak perlu ketik-ketik, maka teman-teman di sudut kanan atas itu kan ada titik 3, ya. Titik 3 itu diklik, maka Bumaknya ini pertama kan semua orang generalnya seperti ini, tidak ada yang dicentang. Nah, untuk mengaktifkannya supaya mempermudah kita dalam hal akses situs atau dia tersimpan di tab browsing, ini teman-teman aktifkan. Oke, kalau diaktifkan, maka ketika kita buka browser ini, maka dia ada di sini, situs ini. Jadi tinggal masuk, tinggal klik, nggak perlu lagi tulis-tulis. Itu untuk mempermudah. Nah, selain dari itu juga, di sini ada namanya wallet. Oke, wallet ini adalah inner balance namanya, smart contract. Inner balance ini dibuat itu untuk keamanan. Kedepannya akan berfungsi sangat baik di dalam hal inner balance ini sendiri. Karena inner balance ini salah satu solusi ketika ada teman-teman yang mungkin dihack walletnya, kemudian ada masalah, kode prasanya mungkin
diketahui upline-nya, kemudian upline-nya kabur, seperti itu. Nah, jadi inner balance ini menjadikan solusi supaya bonus yang kita dapatkan itu nggak langsung masuk ke Trust Wallet yang dihack tadi. Karena yang bawah ini adalah datanya Trust Wallet. Nah, bagaimana cara menonaktifkannya supaya dia masuk? Ya, supaya dia tidak masuk langsung ke Trust Wallet, dia nyangkut dulu di sini. Itu pertama teman-teman di sini dinonaktifkan. Oke, dinonaktifkan. Di sini ya ada tulisan ini. Receipt ini, ya receipt reward ini, to wallet, ini contengnya dinonaktifkan. Sehingga tidak, ya Bang? Ya. Centangnya ya, dimatikan ya? Iya, centangnya dimatikan, sehingga Ya. bonusnya itu nggak langsung masuk ke Trust Wallet, tapi nyangkut dulu di inner balance. Oke. Nah, jadi itu perlu. Nah, teman-teman harus memahami inner balance ini adalah keamanan. Dan ini bukan statusnya sentral. Ini adalah bagian dari program smart contract yang ditanamkan di dalam situsnya Metaforce ini. Ini salah satu menu yang project ini cukup baik. Kenapa? Karena ini sangat sulit diimplementasikan. Beberapa project DeFi itu tidak bisa menerapkan ini. Ini adalah kelebihan di dalam pengembangan project ini. Artinya jelas bahwa project ini dari jangka panjangnya atau efek jangka panjangnya itu sudah mulai dipikirkan mereka. Ketika suatu saat teman-teman sudah mengembangkan bisnisnya, kemudian bisnisnya besar, tahu-tahu kode prasanya di-hack orang misalnya. Sehingga teman-teman putus asa kalau seandainya tidak ada inner balance. Bahkan banyak kasus ketika kita sudah mengembangkan bisnisnya, sudah besar, bonusnya masuk setiap hari, tapi bonusnya diambil orang karena kode prasanya dicuri orang misalnya. Nah, maka teman-teman pasti akan mengalami psikologi yang luar biasa karena apa yang teman-teman bangun ternyata tidak bisa dinikmatin karena kesalahan dari kurang baiknya menjaga kode prasanya misalnya, atau mungkin pernah melakukan klik-klik link phishing dan segala macamnya. Nah, maka ini sudah dipikirkan dan inner balance ini akan ditingkatkan seiring berjalan fungsionalnya, bagaimana cara input wallet terbaru dan segala macamnya. Nah, bagi teman-teman yang pada saat awal diinformasikan tentang fungsional inner balance dan pernah mengklik add wallet yang baru, itu bisa digunakan. Ya, artinya teman-teman dinonaktifkan, di-disconnect wallet yang lamanya, disconnect wallet yang lama, maka teman-teman bisa menggunakan wallet yang baru untuk login dan aksesnya akunnya Metaforce. Bagi yang mengikuti pada saat diinformasikan ya. Tapi jangan khawatir, inner balance ini akan ditingkatkan fungsionalnya, akan ada menu input bagi teman-teman yang belum input untuk yang dihack aja. Kalau yang akunnya baik-baik aja nggak usah. Tapi kalau untuk keamanan, mungkin ingin lebih aman lagi, bisa juga ini dinonaktifkan sehingga bonusnya masuk sini dulu. Nanti ketika bonusnya ingin ditarik, masuk ke menu ini. Oke. Di tampilan seperti ini, masuk ke menu sudut kanan atas, ada garis 3 ini. Oke. Masuk ke menu Portsquin. Ketika teman-teman sudah masuk ke menu Portsquin atau ke Universe, salah satunya, oke, maka teman-teman di sini akan melihat wallet, gambar wallet sudut kanan atas. Oke, gambar wallet ini. Nah, di sini ada namanya deposit dan send to wallet. Kalau send to wallet ini artinya ada saldo DAI di inner balance ini ingin kita transfer ke Trust Wallet. Oke, maka kita klik send to wallet. Kemudian di inner balance ada namanya deposit. Ketika teman-teman ingin membeli dalam hal akses ke Universe dan Portsquin, ya, semua yang berhubungan dengan Universe dan Portsquin kecuali Textile Matrix, setiap DAI yang dikeluarkan untuk membeli TIR, memperpanjang TIR, membeli Portsquin, DAI harus dimasukkan dulu ke inner balance untuk menghindari matic error. Ya, paham ya? Jadi banyak sekali orang yang gagal membeli TIR karena tidak melakukan proses ini. Banyak sekali orang yang gagal memperpanjang TIR karena proses ini diabaikan. Jadi saldo kita yang ada di Trust Wallet ini, depositkan ke sini, masukkan, misalnya untuk perpanjang TIR, masukkan 20 DAI stablecoin, klik deposit, kemudian nanti proses smart call, kemudian nanti masukkan password atau approve, masukkan password, oke, proses, maka saldonya nanti akan berpindah ke inner balance. Ya, saldonya udah masuk ke inner balance,
Nah, ketika masuk ke inner balance ini, teman-teman bisa melakukan aktivitas, misalnya ingin beli Force Queen di menu Force Queen ini. Oke. Oke. Nah, di sini ada additional Force Queen, jadi ada additional pembelian. Kalau seandainya ada alokasi, nah ini ada available 6.000 ya. Nah, teman-teman bisa membeli ini, oke, melalui menu ini. Kemudian teman-teman juga bisa membeli koin melalui menu yang kedua, dan ini statusnya sama seperti membeli tier, kelipatan dari tier ya. Misalnya nih 50 die artinya koin 1, tier 1, koin set di tier 1, 100 die. Oke. Nah, untuk harganya sendiri, teman-teman bisa mengklik menu Universe. Oke. Nah, di situ teman-teman perhatikan ada harga Force Queen. Force Queen sekarang ini harganya 0,2844. Ya. Blok yang sudah terbuka itu adalah open block yang ketiga. Di awal peluncuran, blok pertama sudah dirilis dan habis. Harga pertama yaitu 0,25. Sebelum Force-Queen dilistingkan, harganya itu maksimum, blok yang terakhir itu, harga Force-Queen ini di angka 0,7 dolar kalau nggak salah. Jadi, kalau seandainya kita membeli saat ini, ketika open block terakhir distribusi, maka dari situ aja kita udah untung. Nah, belum lagi ketika ini dilistingkan, karena Force-Queen, walaupun belum dilistingkan, tetap akan digunakan untuk memperpanjang tier, sebagai opsi perpanjang tier mendapatkan harga lebih murah. Oke. Nah, jadi ini adalah menunya. Kemudian untuk teman-teman yang ingin mengakses tier levelnya, klik Universe. Kemudian teman-teman akan ditampilkan tier seperti ini. Ada tulisan Delta di atasnya. Ada tier 1. Dan di sini ada tulisan Show. Ya, klik to Show. Artinya kita ingin melihat kondisi matrik kita. Kita klik misalnya seperti ini. Maka kita bisa melihat pendapatan atau total pendapatan kita dari hasil Universe kita. Matrik Universe. Oke, di total revenue ini. Nah, teman-teman, banyak sekali orang yang bertanya, bagaimana cara mentransfer DAI yang ada di total revenue ini? Nah, perlu diketahui ini adalah record atau history. Yang ada di sini artinya sudah masuk ke wallet. Kalau tidak masuk ke wallet, masuknya ke inner balance. Jadi data ini bukan berarti teman-teman mempunyai saldonya. Bisa jadi saldo yang ada di tulisan ini, itu sudah masuk ke wallet masing-masing, bahkan kadang sudah dibelanjakan. Jadi tidak bisa ditransfer. Ini adalah historical namanya. Oke, total pendapatan. Kemudian di sini kan ada tier. Nah, tier ini sendiri itu adalah kondisi matrik. Untuk melihat kondisi matrik kita sebagai bahan analisis misalnya. Saya membeli tier 1, kemudian saya mendapat 62 titik ya di dalam 5 orbit ya. Dan sekarang ini saya sudah mendapatkan berapa titik yang sudah terisi, dan teman-teman bisa melihat dari menu show, geser ke atas, maka akan ditampilkan seperti ini. Dan prosesnya ini agak lama, karena dia akan membuka kondisi matrik kita pada saat itu. Oke. Nah, itu seperti itu. Kemudian di sini ada historical, ya, semua transaksi. Dan satu hal yang perlu diketahui, situs itu belum berjalan normal. Historical yang ada di sini, itu terkadang delay, lama. Nah, jadi teman-teman abaikan ini. Untuk historical tepatnya itu masuk ke token pocket atau ke Polygon scan aja. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang minus. Ini sering ditanyakan. Nah, kalau ada historical minus, tidak ada data sama sekali, artinya ini orang mendaftar. Ya, ini adalah historical orang mendaftar. Kemudian ini adalah historical pendapatan dalam bentuk Metaforce Queen. Oke. Kemudian ada DAI Stabil Queen juga. Kemudian di sini ada keterangannya, aktivasi. Aktivasi artinya ini adalah bonus referral, bukan bonus matrik. Ya. Nah, kalau bonus matrik, itu bonusnya dari matrik keterangannya. Nah, kemudian di sini juga ada perlu yang harus saya sampaikan. Klik Universe. Kemudian di sini ada tulisan Receiving Reward. Jadi kita menerima bonus maunya apa nih? Mau Metaforce Queen, atau DAI Stabil Queen semua, atau setengah-setengah, 50-50. Nah, ini bisa digeser. Jadi tergantung kita mau terimanya apa. Ketika kita ingin mendapatkan potensial aset jangka panjang, bisa aja kita terima Metaforce Queen semua misalnya.
tanpa memperdulikan DAI, bisa. Kalau seandainya kita ingin dapat uang cepat dalam hal butuh uang dalam waktu dekat ini, bonus nanti kalau dapat mau beli baju misalnya, kiri kita geser ke paling kanan, penerimaannya DAI stabil coin. Tapi kalau kita imbang dalam hal untuk aset masa depan dan keperluan cepat, teman-teman bisa 50-50. Nah, sangat direkomendasikan standarnya di 50-50. Kenapa? Karena Coin yang kita dapatkan ke depannya 29 hari yang akan datang setelah kita mengaktifkan bisa kita gunakan untuk memperpanjang tier kita menggunakan Coin. Dan pastinya itu lebih murah, 5 kali lebih murah. Oke, ini adalah tiernya. Dan teman-teman untuk melanjutkan pembelian tinggal mengklik mengaktifkan aja. Oke, kemudian apalagi ya, jadi seperti itu aja. Kemudian ada beberapa yang tadi dalam hari ini banyak yang nanya bagaimana cara melihat akun orang lain. Jadi banyak sekali yang tidak menemukan search Force ID. Jadi biasanya kan kita sering lihat akun orang lain nih, baik untuk testimoni ataupun analisis. Nah, dengan adanya tampilan interface baru, maka kadang banyak tidak menemukan di mana posisi itu. Teman-teman, ketika tampilan depan seperti ini, menu profil kita seperti ini, klik sudut kanan atas garis 3, muncul seperti ini. Di paling bawah ada kode ID kita, kemudian di situ ada garis ini, ya, ada tanda panah kecil ini. Ini kalau diklik, maka akan muncul logout dan search by Force ID. Ini kalau kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini, tinggal pastikan address wallet. Oke. Nah, jadi kenapa teman-teman tidak menemukan Force ID untuk login ke ID orang lain? Karena teman-teman masuk ke menu Universe. Oke, masuk ke menu Universe, tampilan seperti ini, klik wallet, klik garis 3 ini, klik ini, maka tidak bisa diklik. Oke, nah, apa yang perlu saya sampaikan di sini, teman-teman, di dalam tampilan interface-nya Metaverse, akun masing-masing, di sini banyak menu ke depannya. Dan ini terus ditingkatkan. Ya, ini adalah dasarnya, ini belum sempurna. Situs terus dikerjakan, connecting antara situs ke blockchain Polygon itu terjadi terus-menerus dan dilakukan terus oleh programmer untuk menuju kesempurnaan historical, data, connecting, dan lain-lain. Oke, Force System semuanya akan ngumpul di sini nanti. Oke, teman-teman bisa melihat di sini ada Textile Matrix, ada NFT Royalty, ada Universe, kemudian ada Textile Good, kemudian Metaverse, ya, kemudian di sini ada Boost Matrix di bawahnya dan terus bertambah di sistem ini. Oke, nah apapun yang ada di sini itu bisa diklik, jangan takut untuk mengklik, ya. Dalam hal mengklik itu tidak ada masalah. Setiap action yang dilakukan dalam perubahan di wallet ini pasti dia minta smart call, ya, minta password. Tapi kalau kita klik-klik muncul seperti ini dan kita nggak tahu, jangan dilanjutkan. Nah, intinya apa yang saya maksud, teman-teman jangan takut untuk mengklik di dalam menu yang ada di sini. Ya, karena di dalam tulisan kecil-kecil di sini itu semuanya bisa diklik. Ternyata itu menuju di beberapa history. Contoh yang sering diabaikan nih, ya. Ketika kita ingin melihat matrik yang ada di Universe, banyak orang yang tidak mengerti. Ya, di sini memang ada tulisan klik to show, tapi diburamkan. Nah, ternyata ini kalau kita klik, dia membuka ini. Oke. Nah, kemudian udah tampilan seperti ini, kalau orang nggak keingintahuannya kurang atau tidak mau berkembang, biasanya dia sampai di sini aja. Ternyata ini bisa digeser lagi ke atas. Maka di sana ada tekstil matriknya. Kemudian ada urutan delta 1, 2, 3, 4, sampai 5. Ternyata ini pun bisa diklik, ya, dipindahkan, ya. Nah, jadi semua menu yang ada di sini itu berfungsi. Oke. Nah, seperti ini juga berpindah. Ini berfungsi semua dan kita melihat historical atau traffic atau grafiknya seperti itu. Kita geser ke bawah pun ada. Nah, jadi hal-hal seperti itu terkadang banyak sekali orang-orang takut ya dalam melakukan action untuk mencari tahu apa yang ada di interface atau di akun. Takut salah klik bahasanya. Oke. Nah, padahal pada saat kita mengklik, ya, pada saat kita mengklik, sebenarnya setiap perubahan yang terjadi pasti minta konfirmasi ke wallet. Nah, ketika itu terjadi, teman-teman jangan lanjutkan. Kuncinya di situ aja. Nah, kemudian marketingnya, di sini teman-teman bisa juga klik. Ini runningnya kurang bagus, jaringannya.
Kemudian di sini referralnya, teman-teman bisa melihat referral struktur yang ada di Universe-nya. Oke, ini ID kita, kemudian kita klik show di bawahnya siapa aja, mitra langsung kita yang membeli tier tersebut dan seterusnya. Jadi banyak sekali menu yang ada di sini. Back, kemudian teman-teman bisa melihat akademi, melihat setting, kemudian minta bantuan dalam hal tanya jawab. Ya, teman-teman bisa mengisi di kolom ini. Kirim tiket nanti akan direspon. Oke, intinya dicoba aja menu ini, kuasai fungsionalnya, tapi pada dasarnya setiap perubahan yang ada di akun ini pasti minta trust wallet konfirmasi. Nah, ketika itu terjadi artinya teman-teman merubah sesuatu. Jangan dilanjutkan kalau tidak paham ketika minta konfirmasi. Oke. Oke, setelah itu beberapa materi yang berdasarkan apa yang kami temukan selama ini. Terlalu banyak pertanyaan yang sifatnya basic, yang seharusnya itu gampang dipahami. Dan harapannya apa yang kami informasikan bukan untuk konsumsi pribadi, tapi bagaimana caranya teman-teman bisa menerima informasi ini sebagai bahan dalam hal mengembangkan bisnis ini. Metaverse itu bisnis cukup bagus ya, jadi teman-teman harus menumbuhkan insting atau pengembangan bisnisnya. Jadi kita tidak bisa selalu mengikuti seseorang atau ketergantungan. Jadi kita harus mempunyai kreativitas dalam hal ingin mengetahui sesuatu. Contoh, misalnya saya ingin mengetahui tentang apa smart contract. Nah, saya tidak pernah menanyakan ke Taikon, ya, nggak pernah. Tapi saya belajar sendiri. Tapi ada suatu saat saya belajar sendiri dan mentok, baru saya nanya. Sebentar, saya lupa Bang Taikon. Ya, Bang Taikon malam ini masuk ya. Tadi dia informasikan. Dan Bang. ya, jadi setelah sesi ini nanti, baru nanti Bang Tikon ingin menyampaikan sesuatu, seinformasi juga, motivasi juga, testimoni peluncuran Universe juga, dan apa yang harus dilakukan sekarang, dia akan menyampaikan nantinya. Bang Tikon monitor. Bang Tikon, monitor. Oke. Nah, ini adalah sesi materi yang perlu saya sampaikan dan harapannya apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat khususnya untuk mengendalikan bisnis ini agar teman-teman bisa nyaman dalam bisnis. Bisnis ini cukup nyaman kalau kita paham dari segala sisi. Ya, sampai saat ini Metaverse dalam hal sistem cukup baik, secara kelebihan di converter dengan proyek yang pernah kita lakukan. Teknologinya cukup baik, tidak ditemukan kelemahan, memang tidak bisa dihentikan. Semua yang ada di proyek ini statusnya DeFi dan terdesentralisasi dan sangat tidak memungkinkan untuk mati atau berhenti, ya, karena situs sendiri, kalau teman-teman khawatir dengan situs, bahkan sampai saat ini saya sudah membuat list, ada 8 situs yang bisa diakses domainnya, jadi tidak ada masalah dengan itu. Dan cukup sekian informasinya, semoga bermanfaat. Dan setelah ini ada sesi tanya jawab, tapi Bang Aris saya serahkan ini, nanti konfirmasi ke Bang Taikon, tadi dia akan menyampaikan beberapa informasi. Ya, Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya, dan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bang Gansi atas penjelasan detail soal dashboard. Sebelum ke sesi Bang Tikun untuk menyampaikan hal-hal baru atau motivasi buat kita semua, sekali lagi saya sampaikan bahwa Anda semua di sini harus berani belajar membuka-buka tulisan demi tulisan dengan bahasa Inggris pastinya, dikira-kira saja. Asal tidak ada pertanyaan smart call, memasukkan sidik jari atau PIN, itu tidak terjadi transaksi apa-apa. Ya, intinya di situ kuncinya. Kalau ngeklik, tapi kok ada smart call, Anda harus masukkan sidik jari atau PIN. Nah itu, Anda harus pastikan, yakinkan dulu, tanya kepada sponsor atau apa ini. Oh, seperti ini. Kalau memang Anda mau beli TIR, Anda mau merubah status DAI atau MFS, atau Anda ingin memperpanjang TIR, itu pasti membutuhkan, karena setiap transaksi itu akan memanggil smart kontraknya yang disebut dengan smart kontrak call ya, dan itu membutuhkan persetujuan, artinya membutuhkan kesadaran Anda bahwa Anda memang ingin merubah atau melakukan transaksi. Tetapi selama ngeklik sana, ngeklik sini, di scroll ke atas, di scroll ke bawah, tidak membutuhkan smart kontrak, smart call, tidak ada masalah. Jadi jangan takut, sedikit-sedikit nggak perlu harus bertanya. Cobalah untuk mau belajar mandiri. Selama tidak ada smart call, aman. Ya, intinya begitu saja. Oke, itu tadi penekasan saya. Dan selamat malam Bang Tikun untuk kehadirannya. Selamat malam Bang, selamat malam, selamat hari raya. Apa kabar semua? Alhamdulillah, sehat Bang.
Sihat Wah, sorry saya punya suara masalah sikit sebab saya tak sihat sangat. So walaupun tak sihat, saya tetap nak jemput nak masuk Zoom meeting Power Team sebab nak tunjuk sesuatu. So I harap ramai participate dalam Zoom meeting ini selama dah hampir satu tahun kita dah travel dengan Metaforce. So saya rasa ada yang banyak buat income yang berbaloi-baloi, dan yang satu projek yang luar biasa hebat tu Uniteverse. Kita dah lama-lama tunggu, dah 6 bulan lebih kita tunggu untuk projek ni. So finally projek itu dah launch sebelum 1 minggu. So sekarang saya nak tunjuk saya punya account, live account berapa I boleh buat income dekat account saya. So boleh host bagi saya untuk share screen tak? Oke, boleh. First time saya tak buka dekat mana-mana, saya tak bagi tahu. Even Pak Kenzi pun tak tahu, Pak Haris pun tak tahu. First time saya mau share. Baik, saya nak tunjuk berapa besar lah income kita boleh berbaloi, boleh berjana dekat sini. Silakan, sudah saya make your co-host. Okay. Saya juga penasaran, itu bonusnya kelihatan ini. Ternyata Nampak Bang? Nampak ada penasaran juga. Ternyata ini. Boleh tengok tak? Sudah. Okay, ini ID saya, dah login So, participant untuk Power Team Indonesia boleh tengok saya sampai untuk tier 8. Tier 9 saya nak buka juga, tapi saya punya team dah overtake saya sebab banyak masalah yang kita berlaku hari tu. Saya dah rugi sampai 4,800 dai sampai hari ni. So ada juga tier 8 super tersilap transaction guys. Saya nak bagi tahu masa nak activate you punya tire. Tolong buka tengok dia punya transaction dengan berhati-hati sebab tier 8 saya tengok saya activate satu kali saja, tapi saya punya duit 12,000 dai dia dah deduct. You boleh tengok timing dia. So saya rugi 6,000 dai dekat sana. So masa transaction itu, kalau anda nak beli satu tier, make sure check 5-6 kali. So dia punya transaction tu ada betul ke tak, dia akan potong untuk satu transaction atau 2 transaction. Sebab masa hari tu kita memang push, saya nak help, saya nak tolong leader Pak Kenzi, leader luar dekat India, leader dekat sana, leader dekat sini. Saya nak guide semua orang. Saya dah lupa untuk buka saya punya tier. Ini yang berlaku untuk saya lah. So sekarang saya nak bagi tahu, nak tunjuk income saya. Boleh tengok sini 46,000 dai sampai hari ini, dapat menjana pendapatan selebih-lebih 46,000 dai dalam masa 1 minggu saja guys. 1 minggu saja. Tak lama lagi 46,000 dai hanya dalam masa 1 minggu saja. So inilah kehebatan Metaforce, Uniteverse. Sebab tak kira lah kita dah ada account dekat Tactile pun, kenapa saya push member-member untuk buka Uniteverse? Sebab kita punya profit dia, usaha yang sama tapi profit dia lain. Dekat Tactile kita ada 200% profit, 300% profit. So dekat Uniteverse setiap tier kita akan ada 930% profit. Kalau masuk dekat second slot kita akan dapat 1,180 profit. So usaha yang sama tapi profit dia yang lain. So apa-apa leader-leader buat pun, kalau buat closing, tolong buat dengan Tactile, tolong buat closing dekat Uniteverse satu kali satu package. Kenapa? Sebab di dalam Uniteverse ini, kita nak participate dekat Uniteverse, kita akan dapat energy token. Okay, kita boleh participate dekat Metaverse, kita boleh beli barang, boleh shopping, boleh cari kerja, travel agency ke apa benda kita nak buat pun dekat Metaverse. In future, saya rasa Metaverse kita almost dah ready. 90% dia orang dah ready. 10% ni dia orang tengah buat test run sekarang. So once the test run dah siap, tak ada bugs apa-apa, dia orang akan launch. So apabila kita dah ada Metaverse, kita nak beli apa-apa pun, kita kena guna Metaforce token. Sebab saya nak bagi tahu token kita, dia orang launch untuk 0.25 dai. Sekarang the first block sudah habis, kita ada dalam second block, harga dia sekarang adalah 0.28 dai. So harga ini apabila the multi mining phase dia tetap jalan juga, tetap jalan, setiap block dia habis-habis, harga Metaforce coin tu akan naik. So masa saya beli dulu tu, saya tak beli coin set sebab saya nak buka tier sampai besar-besar. So selepas ini saya akan beli coin set untuk saya savekan saya punya Force coin lah. So siapa-siapa yang belum beli coin set, anda boleh belikan coin set anda. Kalau tak ada, kalau nak pergi untuk tier besar, sebab you punya orbit tu, you punya delta matrix dalam, tengok saya punya delta 1, 2 semua dah penuh. So saya terpaksa kena pergi delta yang besar-besar. So dekat delta besar ada kosong lagi. So apabila you punya delta besar, you ada position dekat slot besar-besar, so you boleh dapatkan pendapatan. So setiap kali kita punya delta dah penuh,
lepas 30 hari masa member kita renew, baru kita akan dapat matrix income. So referral income itu kita setiap kali kita akan dapat. Referral income itu infinity. So there is no limit for referral income. Referral income adalah on the spot. Apabila you punya referral ada, boleh buka juga. So income yang ada dekat Uniteverse ini memang luar biasa hebat. Sebab usaha yang sama, network yang sama, tapi profit dia lain. Sebab 930%. So kita akan ada lagi boost program, kita akan ada lagi mana program. So macam tu ada lagi 2-3 launch lagi. So kita ada masa lagi. So masa yang ada sekarang ini, janalah pendapatan yang anda boleh menjana. Sebab the more we can go, the bigger, the higher tiers we can go, the higher incomes we can generate. The bigger we go, the bigger incomes we can generate. So ini adalah satu platform yang luar biasa hebat, decentralization. Kalau anda nak build betul-betul, ini adalah satu platform yang luar biasa hebat. You can achieve your financial dream, financial goal. So it's all about the power. So berapa besar anda dah build, itu juga. Kalau anda ada dalam tier yang 3 ke 4 ke, tak apa, kita ada dalam beginning status juga. So usaha lagi untuk pergi tier yang besar, di tier 5, tier 6. Sebab you punya income, kalau anda boleh membawa network anda sampai tier 6, tier 7, dia punya income memang berbaloi. So kita buat online business sebab kita nak menjana pendapatan yang luar biasa hebat. Bukan kita nak mendapat $1,000, $500. Bukan untuk itu kita join online business. Lebih baik kita boleh buat kerja. So kita nak join online business, saya nak every month saya nak hit $10,000, $20,000 saya nak buat saya punya income. That's why I choose online business. So that's why I choose MetaForce. Then there is the opportunity. Di sini ada satu peluang. Saya boleh buat income macam ini. Kalau semua orang boleh buat, Abang Taikon boleh buat, Abang Kenzi boleh buat, semua orang boleh buat. Anda kena berusaha juga, belajarlah dengan leader-leader anda. Sebab leader-leader yang ada ni, Pak Kenzi, Pak Haris, ialah memang dia orang buat yang satu leadership yang amat bagus. Sebab dia orang sampai dah hampir dah, saya dah bertravel dengan dia selama dah 2 tahun lebih. Saya tengok sampai hari ni, until the first day, masa hari pertama sampai hari ni, dia orang punya fokus tentang team juga. Dia orang nak help team untuk buat duit juga. So belajarlah apa-apa you boleh belajar. So make sure everyone commit for your success. There is a big opportunity here. MetaForce is doing a great job. So I hope anda boleh dapat satu confidence. So that's why the first time saya buka saya punya account dan tunjuk So ini bukan, saya just nak bagi tahu income macam ini semua orang boleh mencapai. So tapi kita kena berusaha. Setiap hari kena berusaha. Setiap hari kena buat appointment. Kalau siapa ada follow saya punya Facebook, saya punya Instagram, boleh tengok. Setiap hari saya akan buat kerja. Tak ada hari dah saya tak buat kerja. Setiap hari saya buat kerja, saya pergi develop saya punya team, saya buat motivate saya punya team. Saya masuk Zoom Nigeria, Zoom India, Zoom Indonesia, mana-mana saya boleh buat, saya buat saja. Saya usaha juga. Sebab saya make sure I want to make my first million, another 1 million in MetaForce. This is my target. When there is an opportunity, saya boleh jadi 1 jutawan. Saya di sini ada potential untuk melahirkan ramai lagi jutawan. Kenapa kita tak boleh buat? So kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kalau bukan MetaForce, mana lagi? So itu juga. Adalah platform-platform, banyak lagi platform ada dekat luar sana. Ada yang Ponzi scheme, macam-macam lah platform dekat luar sana. Ada yang platform legit juga. Tapi dekat MetaForce ini adalah program smart contract. So smart contract is all about Pak Kenzi boleh bagi tahu lah, dia pernah kerja dalam banyak MLM company sebelum ini, sebelum Forsage, sebelum MetaForce. Yang income yang kita dapat dekat sini, kita nak buat dekat conventional MLM tu, kita akan ambil masa dalam 2 tahun, 3 tahun. Tapi dekat sini 1 minggu boleh buat, 1 hari boleh buat. So usaha dia lain, income dia lain. That's why we choose smart contract. So there is a good things are coming, lot of things are coming. Let's work together with one as a team. Follow rapat-rapat leader anda, belajar saja. Belajar apa yang leader you bagi tahu, Pak Kenzi atau Pak Haris bagi tahu, follow saja rapat-rapat. So that's all from me guys. Thank you. Oke, luar biasa, kita kasih aplaus buat Mr. Taikon untuk share-nya, karena luar biasa sekali.